Ini adalah utang aku yang belum aku bayar-bayar dari dulu. Jadi dari dulu mau bahas kontainer yang aku pakai secara detail gitu, kelebihan kekurangannya apa, tapi belum sempat. Nah terus sekarang kan karena lagi emang mau yang remoh di sana mau direnov, terus harus ngukur-ngukur gini kan buat kayak tinggi antar kabinetnya nanti si ambalannya berapa senti. Jadi sekalian lagi ngukur-ngukur, sekalian aku bahas aja di sini. Jadi kontainer yang aku punya itu cuman 3 jenis atau 3 merek. Karena apa? Karena memang supaya pantry itu lebih seragam, lebih uniform. Jadi jangan sampai, boleh 2-3 merek, tapi jangan lebih dari itu karena nanti jadinya belang bentong. Tapi satu merek atau satu tipe itu boleh beberapa ukuran. Kayak ini nih, ini dapat 4 ukuran, bisa ada 4 ukuran. Ini ada banyak ukuran, terus ini juga ada banyak ukuran. Jadi ukuran nggak masalah, tapi yang penting modelnya itu tuh 2-3 aja. Kalau itu saran aku sih gitu, biar nggak terlalu banyak macam-macam lah bentukannya kayak gitu. Terus yang ini tuh Rosti Maple Modula, 4 ukuran. Terus yang ini ball mason jar tapi yang wide mouth. Terus yang ini lock and lock yang interlock gitu. Jadi yang pertama mau bahas lock and lock interlock dulu. Ini aku pakainya ukuran yang paling besar, 2,1 liter kalau nggak salah, untuk tempat spaghetti, karena waktu itu spagettinya gitu, dan aku minta digarukin. Jadi sebenarnya interlock ini ada beberapa ukuran, tapi aku nggak gitu struck sama ukuran yang lain. Jadi ini kan ukuran yang paling besar, aku nggak gitu struck sama ukuran yang lain karena dia itu bawahnya bentuknya yang kecil-kecil, yang lain tuh melengkung gini, melengkung supaya dia bisa di stack, dikunci di atasnya sini kayak gitu. Lihat aja sih gambarnya, nanti aku sertakan. Jadi karena dia melengkung gini, aku nggak suka. Aku tuh suka yang modelnya lurus gitu tuh, lurus gitu. Sebenarnya sepele sih, ini hal kecil. Rahasia dari aku buat nyari kontainer pasta itu, kalau orang lain nyari kontainer spaghetti kan yang tinggi, tapi pasta yang lain nanti dia belinya yang lebih pendek kan ukurannya. Nah menurut aku itu jadi jelek, soalnya dia nanti ukurannya tuh nggak simetris itu. Makanya lebih baik beli yang sama ukurannya tapi isi aja pasta yang berbeda gitu. Ini akan lebih cakep nantinya. Catat. Lupa, ini tuh bahannya bukan kaca tapi plastik gitu ya. Tapi dia kayaknya sih kedap udara kok, soalnya dia tutupnya raket banget gitu. Dan aku rencana beli lagi buat mindahin sereal sama granola aku, soalnya tadinya di bowl mason jar, tapi dia kan kaca dan rasanya itu berat kalau bukanya dan takut pecah aja sih. Jadi lebih baik yang buat breakfast buat si Rasya itu aku pindahin ke yang sini nanti. Pembahasannya ke kontainer yang kedua, itu kita membahas Rosti Maple Modula. Nah dia itu terdiri dari 4 ukuran kalau nggak salah. Jadi ini yang paling tingginya sekitar segini nih, 20 sentian lebih. Terus ini yang setengah dari tingginya, jadi dia kalau di stack sama rata ya. Ini yang setengahannya. Terus ini yang 2/3, ini yang sepertiganya. Terus udah sih kayaknya itu doang. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini yang paling kecilnya. Jadi ini tuh dari plastik juga, jadi dia bukan dari kaca. Tapi plastiknya itu lebih kokoh daripada interlock, jadi dia nggak yang meletot gitu. Kalau interlock kan dipegang tuh dia meletot, nah ini tuh dia nggak meletot. Nah terus dia sebenarnya nggak begitu airtight ya, jadi dia gampang gitu dibuka nih kayak gini, nggak se airtight yang aku kira gitu. Tapi setelah pemakaian, kuncinya tinggal disesuaikan saja sama tipe dried food yang nggak butuh airtight container. Dan setelah 3 tahunan lebih aku pakai kontainer ini cocok banget buat pertepungan. Dia tetap bentuknya powder gitu, nggak menggumpal. Jadi aku pakai buat bread flour, plain flour, ini rice flour, yang ini glutinous rice flour, ini kayaknya apa ya? Ini kayaknya tapioca starch deh. Harusnya tapioca starch sama sagu starch di sini, tapi udah mau habis, jadi aku pakai kontainer yang lebih kecil dulu. Yang ini yeast, ini kan di dalamnya ada yeast. Terus aku nggak pindahin, aku nggak buka karena dia nggak boleh dibuka. Yang ini pau flournya harusnya di sini. Yang ini ada corn starch. Labelnya udah jadi dari kapan tahu, tapi aku emang belum ada mood beberes, jadi masih belang bentong. Ini apa ditambahin brown rice task phone waktu itu buat customer.
doakan aku segera mood. Contohnya yang yeast, ini nggak aku decan, jadi tetap sachetan kayak gini, tapi dusnya sih aku buang. Ini yang kayak pop flower juga, ini karena masih dipakai kontainernya sama tepung yang lain, jadi belum aku decan, tapi ini nanti dusnya aku buang, tapi sachetannya tetap. Yang nggak cocok apa? Ini contohnya dulu aku pakai buat breadcrumbs, tapi akhirnya breadcrumbsnya aku pindahin ke bowl mason jar. Belum diganti karena dia butuhnya yang airtight, kalau nggak dia melempem gitu, nggak crispy. Kalau pasta nggak apa-apa nggak kalau ditaruh di sini. Nah kalau pasta nggak masalah ya, soalnya kan dia dried, nggak akan melempem, jadi super nggak apa-apa kalau ditaruh di sini. Aku juga dulu pernah naruh pasta di sini kok gitu sebelum ganti ke yang interlock. Nah kalau menurut aku brown sugar ini cocok ditaruh di sini, soalnya dia lengket gitu loh, kayak berbentuknya jadi kayak keras banget gitu. Nah si caster sugar juga dia jadinya menggumpal, kayak menggumpal membatu gitu. Nah tapi waktu itu aku pernah naruh juga, ini kan gak airtight, aku pernah naruh juga di yang airtight kayak gini. Ini creamer nih, salah nih labelnya. Ini creamer aku juga pernah naruh di sini, menggumpal juga, keras banget kayak si brown sugar, dia nggak bisa gerak. Creamer juga, jadi creamer both di sini sama di sini itu menggumpal. Nah padahal yang ini super airtight, ini tuh airtight paling the best gitu. Jadi aku nggak tahu kalau creamer tuh harusnya naruh seasoning powder. Ini buat makanan Jepang, ada 2 dashi. Yang ini juga atau kaldu ya, yang ini dashi Korea sama ini gochugaru Korea. Jadi ini nggak aku pisahin biar gampang aja, ini Jepang, ini Korea. Ini buat coklat powder, roasted maple modula nggak menggumpal. Terus dulu milk powder, ini kan milk powder juga dulu di sini nggak menggumpal juga. Nah aku jadi nggak tahu masalahnya, kayak bukan airtightnya deh, aku nggak ngerti. Terus ini yang size medium aku pakai juga buat taruh tempat coffee sachet, kopi Korea. Terus yang ini yang tiny aku pakai buat tempat teh tongchi. Yang ini yang size small aku pakai buat sachetan yang kayak gini, yang Thai tea atau lemon tea gitu. Dia pas gitu size-nya. Nah jadi yang roasted maple modula mungkin segitu aja reviewnya. Terus sekarang lanjut ke yang terakhir, bowl mason jar. Ini yang paling airtight. Dan yang lucunya, jadi yang size small roasted maple modula plus size tiny, tingginya itu sama kayak bowl mason jar yang ini, dan lebarnya pun juga sama. Jadi cakep gak sih? Jadi nanti nggak penting sih, penting buat aku. Jadi ini nanti kayak yang drink station gitu, kayak perminum-minuman yang buat teh. Terus ini isinya masih beda ya sama labelnya. Ini kayak milk powder, terus Milo sama matcha powder. Ini belum aku buka-bukain karena takut menggumpal lagi. Nanti yang bowl white mouth aku punya 3 ukuran. Yang besar ini kalau nggak salah yang half gallon. Terus ini aku lupa quarts-nya yang mana, nanti aku cekin belakangan ya. Yang ini sama yang kecil ini. Jadi ada 3 ukuran, dan dia kalau di stack dia nggak jadi sama tingginya gitu. Ini juga kalau di stack 2 dia tingginya tetap nggak sama kayak yang ini, tetap beda. Jadi ini bukan buat di stack ke atas biar simetris gitu. Jadi ini aku taruhnya emang di tempat yang berbeda-beda. Kayak misalnya paling kecil ini aku pakai buat saus, dan aku taruhnya di kulkas, di tray di kulkas gitu. Ini buat saus mushroom, ini barbecue. Terus yang ini cheese sauce tapi baru habis kemarin, jadi habis dicuci. Nah selain itu aku biasanya juga suka pakai ini buat bikin bumbu halus, bawang putih, bawang merah. Yang ini bumbu balado atau cabai gitu, sambal. Nah tapi karena lagi dipakai jadi aku lagi nggak bikin bumbu halus gitu. Tapi kayak aku perlu beli lagi deh 3 lagi buat bumbu halus. Ini untuk yang tadi bowl senjarnya aku taruh di sini. Dia cukup di tray yang kecil ini. Ukuran di atasnya tadi ini yang 32 oz. Itu tadi aku udah bahas ya penggunaannya buat apa. Terakhir yang paling besar ini tadinya aku pakai buat granola dan sereal. Ada beberapa jar yang gede tapi di pantry aku mas keluarin. Tadi aku pakai buat granola, tapi mau aku pindahin ke interlock yang granolanya supaya yang ini nggak rentan pecah, soalnya udah pecah 1, sedih banget. Nah ya jadi ini kalau sekarang sementara aku pakai buat isi Milo dulu.
Ya, terakhir ini tuh aslinya dapatnya tutupnya tuh warna stainless steel abu-abu gitu, tapi ini aku beli tutup tambahan yang warna putih. Dia bisa beli terpisah, supaya apa, supaya seragam aja sih sama yang si Rosti Maple Modula itu. Lagi ketinggalan, ini sebenarnya nggak masuk di pantry sih, jadi kayak ditaruh di meja makan aja. Ini toples 5 liter ukurannya, buat aku taruh kerupuk. Aku waktu searchnya kayak toples cherry deh, jadinya suka dipakai buat ikan cupang bekas cherry. Dulu ini tempat garam. Nah, tuh jadi kayak gini tuh. Dah, bahaya banget gak sih itu? Nah, yang gini-gini juga nih. Tuh, dulu kalau nggak salah beli di es. Tuh, nggak tahu ya kalau merek IKEA. IKEA juga ada yang kayak gini. Buat toples kayak gini, aku pakai buat mainan Rasya, dan memang ternyata tidak boleh dipakai buat makanan atau tepung-tepungan gitu, karena ini aku baru belajar dari Mbak Ratri kalau pet 1 ini itu cuman boleh buat 1 kali pakai kayak gitu. Dan aku memang dari dulu ini bukan buat makanan atau tepung-tepungan sih, soalnya aku pakai Rosti Maple Modula kan. Jadinya hati-hati ya, ini harus dilihat dulu bawahnya pet berapa gitu.